2111 Penjinak Binatang Gu. Nama, Pendeta Gila Penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang. Sementara itu, resep Gu abadi peminum anggur adalah simbol kemakmuran jalan manusia. Itu akan menjadi jalan yang akan difokuskan pengadilan surgawi kita di masa depan. Qin Dingling menepuk bahu Fang Zheng, kamu telah belajar dengan baik. Tidak peduli seberapa kuat Fang Yuan, dia bukanlah ancaman kecuali dia menjadi yang terhormat. Yang mulia abadi konstelasi bintang telah berhasil di Gua Iblis Gila, masalah yang paling mendesak adalah membawanya kembali sekarang. Tidak peduli seberapa besar keributan yang disebabkan Fang Yuan, dia seperti teriakan jangkrik di akhir musim gugur, dia hanya punya sedikit hari tersisa. Aku bukan tandingan Fang Yuan sementara pengadilan surgawi tidak mampu menanggung kekalahan lagi, jadi, aku telah menyeret masalah tentang aliansi Ki Kebenaran Laut Timur. Saat ini, kita perlu berusaha keras untuk pertempuran Gua Iblis Gila. Tidak akan mudah untuk membawa kembali yang terhormat, kita perlu menghemat kekuatan dan memprioritaskannya. Selama Star Constellation Immortal Venerable kembali ke pengadilan surgawi, bahkan 10 Fang Yuan yang dijumlahkan tidak akan menimbulkan masalah bagi kita. Ya, Anda benar sekali. Fang Zheng tidak membantah atau menaruh kecurigaan apapun terhadap rencana Qin Dingling. Star Constellation Immortal Venerable telah membuktikan kekuatannya dalam sejarah. Dia telah menggantikan posisi Primordial Origin Immortal Venerable dan menstabilkan hasil kerja manusia. Dia memperluas kemakmuran manusia dengan terlibat di 4 wilayah lainnya. Sebelum meninggal, dia berkomplot melawan 3 Demon Venerable dan mempertahankan pengadilan surgawi saat mereka menyerang. Dia benar-benar kontributor yang hebat dan mulia. Fang Zheng mendesah dalam hati, Fang Yuan, aku bukan tandinganmu. Saat ini, bahkan pengadilan surgawi lebih rendah, tetapi seseorang dapat berurusan denganmu pada akhirnya. Sepanjang sejarah, kejahatan tidak pernah menang. Jika Star Constellation Immortal Venerable bergerak, bisakah kamu menghentikannya? Kamu sudah tamat, meskipun aku mengerti kamu, aku tidak akan mengasihani kamu. Kamu pantas mendapatkan akhir yang pahit, ini adalah harga yang harus dibayar untuk semua dosa yang telah kamu lakukan. Fang Yuan memeriksa warisan di tangannya. Dia membacanya dengan cepat. Dengan Meng Qiu Zhen menjelajahi alam mimpi untuknya, semua level pencapaiannya meningkat secara mengejutkan. Dengan menggunakan level pencapaian ini, semua jenis warisan terasa dangkal di matanya. Hanya sejumlah kecil yang bisa memberinya kejutan yang layak di saat-saat tertentu. Warisan ini sebagian besar berasal dari leluhur Laut Qi dan aliansi manusia varian. Tentu saja, masih ada beberapa warisan luar biasa yang dirahasiakan oleh kekuatan beruntung yang tidak menyumbangkannya. Namun, Fang Yuan tidak mempermasalahkannya. Pada levelnya saat ini, sebagian besar warisan di dunia tidak memiliki nilai apapun dari sudut pandangnya. Pencapaiannya terlalu tinggi, hanya dalam beberapa tarikan napas waktu, dia bisa menciptakan warisan yang luar biasa sendiri. Warisan-warisan ini hanyalah pelengkap kecil bagi teori dan basis pengetahuannya. Harta karun surga kuning juga memiliki transaksi warisan, ini benar-benar pemandangan yang langka. Fang Yuan tiba-tiba memikirkan sesuatu, dia bisa bertransaksi sebagian besar warisan yang saat ini dimilikinya. Apa gunanya transaksi? Itu untuk bertukar dengan orang lain untuk beberapa hal yang lebih cocok untuknya, agar kultivasinya lebih lancar. Karena melakukan ini memiliki manfaat bagi Fang Yuan untuk menjadi terhormat. Salah satu dari 4 kondisi kenaikan yang terhormat adalah menerobos blokade Dao Surgawi. Dao Surgawi mencari keseimbangan, dan menekan Dewa Gu dan yang terhormat. Semakin luas penyebaran warisan ini, semakin kuat para pembudidaya, dan semakin banyak upaya yang dibutuhkan Dao Surgawi untuk menekannya. Dengan cara ini, ketika Fang Yuan mencapai momen krusial dalam kenaikannya yang terhormat, blokade Dao Surgawi yang menghalanginya akan berkurang kekuatannya secara relatif. Hal ini juga dibuktikan oleh catatan sejarah. Selama 10 era yang terhormat, para jenius yang tak terhitung jumlahnya muncul satu demi satu, para pahlawan agung ada pada saat yang sama, sebanyak bintang di langit. Untuk menerobos blokade Dao Surgawi, selain jalur keberuntungan, ada juga jalur manusia. Kota Kaisar Ilahi adalah tanah suci jalur manusia, jika aku bisa mendapatkan esensi jalur manusia di dalamnya, itu akan sangat membantuku. Pikir Fang Yuan. Kota Kaisar Ilahi, dunia lukisan. Di sebuah pasar di dalam kota, orang-orang berkumpul bersama untuk menonton pertunjukan di tengah alun-alun.
Seorang pria parubaya dengan tubuh berotot mengenakan pakaian kulit binatang dan memegang cambuk kulit di tangannya saat dia mengayunkannya. Saat cambuk kulit bergerak, ia mengeluarkan suara berderak. Seekor macan tutul menari-nari di tanah sambil mengikuti alunan cambuk. Pria parubaya itu tiba-tiba menyimpan cambuknya, dia memasukkan kepalanya ke dalam mulut macan tutul yang besar. Macan tutul itu membuka mulutnya lebar-lebar, giginya setajam pisau, hanya berjarak beberapa milimeter dari tengkorak pria itu. Penonton di sekitarnya terkesiap keras. Namun macan tutul itu tidak menggigitnya. Setelah menunggu beberapa saat, pria parubaya itu kembali menjulurkan kepalanya. Seketika, tepuk tangan pun bergema. Pria parubaya itu mengeluarkan mangkuk perunggu dan berjalan mengelilingi penonton sambil memegangnya. Dia bergerak cepat sambil mengangkat mangkuk, berteriak, "Teman-teman, jika kalian punya uang, tolong dukung aku. Jika tidak, tolong bantu promosikan pertunjukanku. Haha, jika kalian pikir ini menyenangkan, jangan ragu untuk memberi beberapa tips." Pertunjukan menghibur pria parubaya itu sangat disukai oleh para penonton. Sejumlah besar batu purba dilemparkan ke dalam mangkuk perunggu sambil mengeluarkan suara yang tajam. Tidak jauh dari sana, seorang ahli besar jalur manusia, Dewa Gu peringkat 8 Laut Timur Sen Sang, menyaksikan dengan ekspresi tercengang. "Inilah alasan mengapa aku meminta kalian datang ke sini," Fang Dichang berkata, sambil duduk di samping Sen Sang dan minum teh. Sen Sang akhirnya menarik kembali pandangannya. "Menakjubkan, menakjubkan." Dia memuji tanpa terkendali, dunia lukisan kota Kaisar Ilahi ini benar-benar menakjubkan. Pria parubaya itu adalah seorang penjinak binatang, profesi ini belum pernah ada di dunia lukisan sebelumnya. Tetapi setelah 10 anak jalur manusia memimpin pasukan mereka untuk menjelajahi dunia lukisan binatang yang menggeram dan kembali dengan kegagalan, mereka pulih untuk beberapa waktu dan profesi ini muncul. Di pasaran, selain Gu Pahlawan, Gu Sarjana, Gu Prajurit, dan Gu Pengrajin, ada jenis Gu baru, Gu Penjinak Binatang. Begitu Gu Penjinak Binatang diaktifkan, ia bisa berubah menjadi penjinak binatang. Penjinak binatang terspesialisasi untuk menangani binatang buas, mereka lebih ahli dalam menjinakkan binatang buas untuk digunakan sendiri. Jelas, Gu Penjinak Binatang baru ini diciptakan untuk menangani dunia lukisan binatang buas yang menggeram. "Siapa yang menciptakan cacing Gu baru ini?" tanya Sen Sang. Fang Dichang menggelengkan kepalanya, "Gu Penjinak Binatang muncul begitu alami. Aku berusaha sebaik mungkin untuk menyelidiki tetapi aku tidak menemukan target tertentu." Sen Sang mengangguk, "Sekte pengemismu adalah organisasi pengumpulan informasi terkuat di sini. Mungkin, bukan orang, mungkin dunia lukisan ini sendiri atau pengaturan Genesis Lotus Immortal Venerable." Fang Dichang menghirup Gu kehendak manusia untuk mengisi ulang dirinya sebelum berkata, "Sekarang Gu Penjinak Binatang telah muncul, dunia lukisan binatang yang menggeram akan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, hanya masalah waktu sampai ia dihancurkan. Bagian paling menakutkan dari jalan manusia kemungkinan terletak di sini. Bagaimanapun juga, aku meremehkan jalan ini." Sen Sang menggerakkan jari-jarinya di sekitar cangkir sambil menyimpulkan, "Sekarang tampaknya ada 3 jenis cacing Gu jalan manusia. Yang pertama adalah Gu profesi, misalnya, Gu Pengrajin, Gu Pahlawan, dan Gu Penjinak Binatang. Yang kedua adalah Gu posisi organisasi, misalnya Gu Sekte Pengemis dan Gu Tetua Sekte. Jenis ketiga adalah Gu emosi dan kebajikan manusia, misalnya, Gu Putra Pengembara dan Gu Ibu yang penyayang." Gu emosi dan kebajikan manusia. Saudara Sen, tampaknya kultivasi Anda akhir-akhir ini telah mengalami kemajuan yang pesat. Itu adalah klasifikasi yang tepat. Fang Dichang memberi selamat. Sen Sang melambaikan tangannya, "Saya malu, itu hanya klasifikasi pendapat saya sendiri. Anak Gu yang suka bepergian dan ibu Gu yang penyayang dulunya dianggap sebagai cacing Gu jalur emosi, tetapi pada hakikat, mereka sebenarnya adalah jalur manusia. Ini juga merupakan pemandangan yang cukup umum dalam sejarah. Esensi cacing Gu biasanya hanya menunjukkan dirinya setelah jalur tersebut berkembang ke tingkat tertentu. Dunia lukisan benar-benar tanah suci jalur manusia, saya merasa cukup berharap sekarang. Ketika 10 anak jalur manusia meninggalkan tempat ini dan membawa jalur manusia ke dunia 5 wilayah, saya bertanya-tanya seberapa besar keributannya. Banyak cacing Gu yang berbeda akan diklasifikasikan ke dalam jalur manusia saat itu. Sen Sang berkata dengan emosi yang dalam,
saya percaya bahwa banyak cacing gu jalur manusia yang tersebar dan terlupakan di suatu tempat di dunia akan mendapatkan pengakuan dari orang-orang sekali lagi. Genesis Lotus Immortal Venerable benar-benar telah membuat prestasi yang mulia. Di hadapannya, jalur manusia seperti daun di pohon, itu hanya menyangkut sekelompok kecil kultivator. Namun, Genesis Lotus Immortal Venerable menciptakan dunia lukisan. Ia mengangkat pohon jalan manusia dan menyangga batangnya, membiarkannya tumbuh dan berkembang. Jalan manusia tidak lagi kosong di dalam, kini menjadi jalan yang lengkap. Jalan itu memiliki sebagian besar akar dasar dan akar yang kokoh, bahkan memiliki daun yang tak terhitung jumlahnya. Fang Dichang tidak berbicara, ia merasa semakin khawatir di dalam hatinya. Meskipun ia belum mendapatkan pemahaman yang jelas tentang Divine Emperor City dan kedalaman dunia lukisan, sudah ada sesuatu yang pasti baginya. Jalan manusia pasti akan makmur, pengadilan surgawi sudah mulai fokus mengembangkan jalan ini. Saya khawatir mengembangkan jalan manusia telah menjadi strategi utama pengadilan surgawi. Jalan ini tidak sederhana, apa yang harus dilakukan tubuh utama saya sekarang? Ia mungkin belum mengetahuinya, saya hanyalah segumpal keinginan yang hampir tidak bertahan hidup. Bagaimana saya bisa memberitahu tubuh utama saya tentang informasi penting ini? Dengan hancurnya takdir Gu, apapun bisa terjadi di dunia. Demon Immortal Kijue dan Star Constellation Immortal Venerable telah bangkit kembali. Prophecy of Three Venerables tidak lagi pasti, jalur manusia dan jalur makanan memiliki peluang untuk makmur di era baru ini. Jalur mimpi disebutkan dalam Prophecy of Three Venerables. Awalnya merupakan jalur takdir yang dimaksudkan untuk makmur atau bahkan menguasai era baru ini. Di masa lalu, jalur manusia adalah sesuatu yang hanya dapat dipahami oleh para bangsawan atau individu dengan bakat hebat. Namun setelah Genesis Lotus Immortal Venerable memperkuat akar dan fondasinya, jalur manusia sudah cocok untuk dikultivasikan oleh semua orang. Pengadilan surgawi memiliki kota kaisar ilahi, ini merupakan keuntungan besar tersendiri. Adapun jalur makanan, jalur ini diciptakan di era kuno-kuno dan belum pernah tersebar luas. Sekarang, tanpa batasan takdir, jalur ini juga mulai menunjukkan tanda-tanda kemakmuran. Seluruh dunia menjadi kacau karena Fang Yuan. Orang mati bangkit kembali, jalur terpencil sekarang mulai makmur. Bagaimana dengan masa depan? Fang Dichang menggelengkan kepalanya, masa depan terlalu rumit dan tidak pasti, dia tidak bisa melihat dengan jelas di luar kekacauan ini. Istana Surgawi penekan keberuntungan. Hei Loulan dipanggil oleh zombie abadi raksasa Sun. Hei Loulan, keturunanku, sekarang saatnya bagimu untuk mempertaruhkan nyawamu. Zombie abadi raksasa Sun langsung ke intinya, kau ingin melampaui Gu Yue Fang Yuan itu. Sekarang adalah kesempatanmu, masuklah ke surga warna fusion binatang segudang. Lama kemudian, dia membuka matanya perlahan. Dia menundukkan kepalanya dan melihat dadanya. Ada sebuah totem. Totem itu sangat sederhana dan hanya memiliki beberapa goresan, namun, tanda-tandanya sangat jelas, orang bisa melihat seekor kucing hitam yang tergambar di atasnya. Kucing hitam itu masih muda dan kecil, terlihat sangat menggemaskan, ekornya terangkat ke atas saat punggungnya membungkuk, kaki depannya mencengkeram tanah, seolah-olah akan menerkam pada saat berikutnya. Desolate Extremity meminjamkan kucacing Gu yang relevan, dengan menggunakannya, bentuk pertama dari jurus pembunuh totemku telah selesai. Hei Loulan menghitung waktu dalam benaknya. Sejak dia datang ke sini dan mengolah bentuk pertama totemnya, 30 hari telah berlalu. Selama 30 hari ini, Hei Loulan tidak pergi sekalipun, selain makan dan mengurus urusan sehari-hari, dia hanya mengolah sepanjang waktu. Dia tidak bersantai atau mengendur pada saat apapun, dia bekerja sangat keras. Tiba-tiba, ada pertengkaran di luar tenda. Pemimpin suku Blue Phoenix, kau keterlaluan. Memang, beberapa hari terakhir ini, kau menggunakan begitu banyak bahan dalam inventaris kami untuk putri haramu. Awalnya, kau menggunakan rusa bertanduk tunggal binatang buas kuno untuk menambah nafsu makan putrimu. Setelah itu kau membuat sup ular tikus dan menggunakan ular dan tikus binatang buas kuno hanya untuk mencari tahu resep yang paling cocok untuk putrimu. Setelah itu, kau terus-menerus menguras persediaan kami hingga kering. Bahan-bahan yang kau pilih setidaknya setingkat binatang buas. Kami mencalonkanmu sebagai pemimpin tetapi kau begitu egois, kau telah mengecewakan harapan seluruh suku. Hei Loulan mendengar ini dan menunjukkan ekspresi aneh.
Tampaknya para tetua suku saat ini mempertanyakan dan menyalahkan pemimpin suku mereka, Lu Tonglan. Ngomong-ngomong, aku telah menggunakan banyak bahan abadi baru-baru ini, apakah Desolate Extremity tidak dapat mengendalikan situasi lagi? Hei Lo Lan menebak. Pada saat berikutnya, suara Lu Tonglan bergema, tetua suku, jangan marah. Aku melakukan ini demi suku kita. Lan, keluarlah. Hei Lo Lan mendengar ini dan akhirnya meninggalkan tenda yang telah ditinggalinya selama sebulan. Ini adalah sebuah lembah dengan pepohonan hijau yang rimbun, ada sebuah sungai tidak jauh dari sana. Ada tenda-tenda dengan berbagai ukuran di sekelilingnya, mereka membentuk sebuah suku. Tenda tempat Hei Lo Lan berada tepat di tengah, itu adalah lokasi yang paling aman. Pada saat yang sama, ini adalah tenda terbesar di tempat ini. Di area luar tenda, sekelompok orang menghadapi Lu Tonglan. Lan, kemarilah. Lu Tonglan melambaikan tangan. Hei Lo Lan tidak berbicara saat dia berjalan menuju Lu Tonglan. Tatapan para tetua suku terfokus pada tubuh Hei Lo Lan, atau lebih tepatnya, pada dadanya. Ekspresi para tetua mulai berubah. Beberapa tidak percaya, sementara beberapa menjadi sangat bersemangat. Ini, apakah penglihatanku memburuk? Adakah yang bisa memastikan denganku, apakah ini harimau kekuatan modal gelap? Lu Tonglan tersenyum, memang, ini adalah totem harimau kekuatan modal gelap. Para tetua suku terdiam, tubuh mereka gemetar karena gelisah. Lu Tonglan melanjutkan, aku tahu apa yang ingin kalian tanyakan, karena putriku memiliki totem harimau kekuatan modal gelap, aku yakin kalian semua mengerti bahwa dia memiliki tubuh suci. Hanya tubuh suci yang dapat mengolah totem harimau kekuatan modal gelap. Para tetua langsung terkesiap. Lu Tonglan menunggu beberapa saat, setelah diskusi mereka menjadi lebih lembut, dia melanjutkan, sekarang, apakah kalian masih berpikir bahwa aku bersikap egois? Tentu saja tidak. Seorang tetua menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sikap tegas. Ini adalah tubuh suci, yang memungkinkan seseorang untuk maju langsung dalam upacara Myriad Tribes dan menantang predicamen. Seorang tetua menatap Hei Lo Lan dengan tatapan panas dan bersemangat. Selama tubuh suci bertahan dalam upacara Myriad Tribes, seluruh suku kita akan mendapat manfaat darinya, kita akan menjadi salah satu suku suci cadangan. Tetua lain mulai bermimpi tentang masa depan yang indah. Petik 2. Tubuh suci. Apakah mereka mengacu pada Great Strength True Martial Fisik milikku? Hei Lo Lan menjadi tenang karena dia tahu bahwa seluruh situasi masih berada dalam kendali Lu Tonglan. Bibir Lu Tonglan melengkung, mengapa hanya cadangan, tidak bisakah kita langsung menjadi suku suci? Ekspresi para tetua membeku sebelum dengan cepat menggelengkan kepala. Pemimpin suku, jangan terburu-buru. Putrimu memiliki tingkat kultivasi peringkat 7, tetapi untuk menjadi pemenang upacara Myriad Tribes, tingkat kultivasinya tidak cukup tinggi. Kita harus bersabar, selama dia mencapai peringkat 8, kita tidak perlu menantang apapun, menurut adat istiadat, dia akan menjadi Raja Suci. Kita harus melindungi dan membesarkannya agar bisa menjadi suku suci. Mengapa kita perlu mengambil risiko? Lu Tonglan terdiam beberapa saat sebelum mengangguk, para tetua, kalian benar, aku terlalu terburu-buru. Tetapi tidak dapat disangkal, semakin kuat Lan, semakin tinggi posisi kita dalam upacara Myriad Tribes, dan semakin banyak manfaat yang akan diterima suku kita. Bukankah begitu? Para tetua mengangguk, tentu saja. Lu Tonglan tiba-tiba membungkuk, jadi, saya harap semua orang dapat memahami dan membantu meningkatkan totem Lan dengan usaha penuh Anda. Semakin banyak manfaat yang diterimanya, semakin banyak pula keuntungan yang akan kita peroleh di kemudian hari. Para tetua bereaksi dan beberapa mengangguk setuju, sementara yang lain menunjuk Lu Tonglan dan tersenyum cerah, jadi ini semua bagian dari rencanamu, pemimpin suku Blue Phoenix. Berkat pengaturan cermat Lu Tonglan, Hei Lo Lan diterima oleh suku itu saat pertama kali muncul. Hei Lo Lan juga mengerti bahwa salah satu alasan utama mengapa zombie abadi Giant Sun mengirimnya ke sini adalah karena fisik bela diri sejati kekuatan besar sangat berguna di Myriad Beast Fusion Color Heaven. Setelah itu, Hei Lo Lan bertanya kepada Lu Tonglan mengapa fisik bela diri sejati kekuatan besar dianggap sebagai fisik suci di tempat ini dan mengapa ia memiliki status yang sangat tinggi. Lu Tonglan menjawab, rumornya adalah bahwa Reckless Savage Demon Venerable memiliki fisik bela diri sejati kekuatan besar. Tidak seorang pun dapat memastikan apakah rumor ini benar atau tidak. Ini tidak penting, Hei Lo Lan segera meninggalkan informasi ini.
Ia terus mengembangkan jurus pembunuh totemnya. Kali ini, pemimpin suku Blue Phoenix Lu Tonglan tidak hanya membantunya, seluruh suku juga ikut membantu. Totem Halo Lan segera tumbuh dari seekor kucing kecil menjadi macan tutul hitam. Pada titik ini, bantuan para tetua juga mulai berkurang. Selama proses tersebut, pengeluaran material abadi sangat besar. Namun, kabar baik bagi Halo Lan adalah bahwa totem harimau kekuatan modal gelapnya memiliki kekuatan luar biasa saat digunakan, jauh melampaui metode sebelumnya. Totem harimau kekuatan modal gelap menjadi jurus pembunuh terkuatnya. Namun, ini tidak cukup. Lu Tonglan berkata dengan jujur setelah berkultivasi, karena Tuan kami mengirimmu ke sini, aku akan melakukan yang terbaik untuk membesarkanmu dan tidak mengecewakan Tuan kami. Para tetua itu tidak menghabiskan persediaan mereka, tetapi aku tidak memiliki banyak sumber daya yang tersisa. Jangan khawatir, dalam beberapa hari, situasinya akan berubah. Para tetua juga memiliki keturunan, meskipun Halo Lan memiliki tubuh suci, dia masih merupakan keturunan pemimpin suku, para tetua tidak akan menghabiskan semua sumber daya mereka untuknya, ini adalah hal yang wajar. Beberapa hari kemudian, suku Phoenix Biru tiba-tiba diserang oleh musuh bebuyutan mereka, suku campuran api. Mereka menderita kerugian besar dan terpaksa melarikan diri dari lembah. Saat mundur, pemimpin suku Blue Phoenix memimpin pasukannya dan membalas dengan keras. Suku Fireblend lengah dan dipaksa keluar dari lembah, sehingga suku Blue Phoenix dapat merebut kembali wilayah mereka. Suku Fireblend tidak menyerah, mereka tetap berada di luar lembah dan menemui jalan buntu dengan suku Blue Phoenix, menunggu kesempatan untuk bangkit. Larut malam pada hari ini, Lu Tonglan membawa Halo Lan menjauh dari titik kumpul, pergi ke sebuah gua di lembah untuk menemui pemimpin suku Fireblend. Pemimpin suku Fireblend menatap Halo Lan yang terkejut dan tersenyum sambil menjelaskan, saya Jiao Huo ekstremitas kuning. Ternyata situasi ini hanya sandiwara Lu Tonglan dan Jiao Huo. Jiao Huo mengeluarkan sejumlah besar material abadi dan menyerahkannya kepada Lu Tonglan, ini semua material Gu yang dapat saya temukan yang cocok untuk Halo Lan. Selain itu, kami memiliki ini, Jiao Huo memiliki ekspresi aneh saat ia mengeluarkan beberapa mayat. Ini adalah mayat para tetua Gu abadi dari suku Fireblend yang telah meninggal karena pertempuran sebelumnya. Lu Tonglan juga mengeluarkan beberapa mayat, ini adalah mayat yang dikorbankan dari suku Phoenix Biru. Di depan Halo Lan, Jiao Huo mulai memotong daging sementara Lu Tonglan menyiapkan panci dan api. Halo Lan tercengang, kau ingin aku memakan orang-orang ini? Jiao Huo memotong daging manusia itu sambil tersenyum, tidak perlu menganggap mereka sebagai manusia, anggap saja mereka sebagai material abadi. Secara umum, ketika Dewa Gu mati, selama mereka bukan zombie abadi, tanda dao mereka akan kembali ke lubang abadi mereka. Namun, para kultivator Gu di sini berbeda, lubang abadi mereka akan dicerna oleh surga warna fusi binatang buas sebelum jatuh pada tempatnya. Jurus pembunuh totem pada mereka diciptakan oleh tanda dao, mereka tetap dan mengandung nilai paling tinggi di dalam tubuh. Sambil berkata demikian, Jiao Huo mengambil beberapa potong daging dari tumpukan dan melemparkannya ke dalam panci. Lu Tonglan mengaduk sup daging sambil berkata, Halo Lan, tidak banyak potongan daging yang cocok untukmu. Namun, karena mereka manusia, mereka lebih mudah diserap, itu akan sangat membantu pertumbuhan totemmu. Halo Lan menjadi pucat saat suaranya sedikit berubah, apakah tindakan memakan orang dipopulerkan di surga warna fusi binatang buas ini? Lu Tonglan menatap sup daging manusia di dalam panci sambil berkata dengan jelas, tentu saja tidak. Meskipun memakan manusia dapat membantu pertumbuhan totem, itu tetap saja tindakan iblis. Memakan anggota sukumu di depan umum berarti kau adalah anggota jalur iblis, kau akan menghadapi penghakiman. Itulah sebabnya kami membawamu ke sini secara diam-diam untuk bersembunyi dari yang lain. Kau memiliki tubuh suci, tetapi jika kau ditemukan memakan manusia, statusmu akan hilang. Tidak ada yang bisa dilakukan, kita tidak punya banyak waktu, untuk meningkatkan kekuatanmu hingga batas maksimal, memakan manusia adalah cara terbaik. Sudah matang, silakan makan. Lu Tonglan menyajikan sup itu sementara Halo Lan menerimanya dengan ekspresi mati rasa. Sup daging manusia itu jauh lebih lezat daripada semua makanan yang telah dimakannya sebelumnya. Namun setelah suapan pertama, Halo Lan mulai muntah hebat. Lu Tonglan dan Jiao Huo menatapnya dengan tenang. Halo Lan muntah hingga asam lambungnya keluar,
dia bertanya kepada keduanya, apakah kalian juga sudah makan daging manusia? Lu Tonglan menggelengkan kepalanya, tetapi Jiao Huo mengangguk dan berkata, akulah yang pertama datang. Setelah beberapa waktu, identitasku sebagai orang luar terbongkar dan aku diburu. Semua jatahku habis, aku putus asa dan harus memakan orang untuk meningkatkan kekuatan jurus pembunuh totemku. Dengan mengandalkan itu, aku berhasil bertahan hidup dan mengubah identitasku, akhirnya menjadi pemimpin suku Fire Blend saat ini. Lu Tonglan berkata dengan nada tenang, Hei Loulan, kamu dapat memilih untuk tidak memakannya. Kami tidak akan memaksamu untuk melakukan ini, kami hanya berusaha menyelesaikan tugas master dengan kemampuan terbaik kami. Aku belum pernah makan daging manusia sebelumnya, aku dapat mengerti mengapa kamu menolaknya. Ini hanya metode untuk menjadi lebih kuat, kamu juga dapat memakan bahan-bahan lain untuk membantu totemmu tumbuh, itu hanya akan membutuhkan lebih banyak waktu. Apakah akan membutuhkan lebih banyak waktu? Telinga Hei Loulan berkedut. Dia tersenyum pahit sambil bergumam pada dirinya sendiri, perbedaan antara aku dan dia sudah begitu besar seperti jurang surgawi. Jika aku tidak memanfaatkan waktuku dengan baik, bagaimana mungkin aku bisa melampauinya? Jika dia dalam situasi ini, apakah dia akan memilih untuk memakan daging manusia? Jawabannya jelas, aku akan memakannya. Hei Loulan memasang ekspresi serius saat dia datang ke panci. Dia minum sup dengan tegukan besar, dia makan daging dalam suapan besar. Ekspresi Lu Tonglan berubah sementara Jiao Huo mengangguk sedikit. Orang seperti itu, tidak heran tuan mereka memiliki penilaian yang begitu tinggi terhadapnya. Suku-suku yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di lereng padang bulan. Upacara suku-suku yang tak terhitung jumlahnya diadakan di sini. Hei Loulan melihat ke tanah tandus dan mengungkapkan kekecewaannya. Setiap upacara suku-suku yang tak terhitung jumlahnya diadakan di lereng padang bulan. Namun menurut pendapat Hei Loulan, tempat ini kosong dan sunyi, ada pasir kuning di mana-mana, tidak ada yang lain yang terlihat. Ketika angin bertiup, pasir akan bergerak dan bergerak di udara dengan jelas. Upacara suku-suku yang tak terhitung jumlahnya berbeda dari upacara 1000 suku, ini adalah acara besar yang melibatkan seluruh surga warna fusi binatang buas yang tak terhitung jumlahnya, yang diadakan setiap 10.000 tahun sekali. Ini adalah pertama kalinya saya ikut serta di dalamnya juga. Pemimpin suku Phoenix Biru, salah satu dari 8 ekstremitas sunyi Lu Tonglan, menjawab. Di belakang mereka ada anggota suku Phoenix Biru. Setengah tahun yang lalu, ada pertarungan sengit antara suku Phoenix Biru dan suku campuran api. Hasilnya adalah suku Phoenix Biru kehilangan banyak tetua Dewa Gu. Namun sebagai hasilnya, pemimpin suku Blue Phoenix memperoleh kendali yang lebih dalam atas seluruh suku. Pemimpin suku Blue Phoenix, anak suci. Ini anak suci. Hahaha, kudengar suku Blue Phoenix melahirkan anak suci, ini membuat kita iri. Memasuki lereng Moonfield, Lu Tonglan bertemu dengan beberapa wajah yang dikenalnya. Orang-orang ini adalah para ahli terkenal, pemimpin suku, atau tetua, mereka memiliki otoritas dan status yang tinggi. Reputasi Hei Loulan telah menyebar baru-baru ini, identitasnya sebagai anak suci terlalu mencolok. Sebuah geraman dingin terdengar saat pemimpin suku Fire Blend menatap pemimpin suku Blue Phoenix, Hei Loulan, dan yang lainnya dengan tatapan marah. Di sekelilingnya, ada juga sekelompok pemimpin suku dan tetua. Pemimpin suku Blue Phoenix, kau datang terlalu lambat, apa kau takut? Jiao Huo bertanya dengan arogan. Lu Tonglan segera membalas dengan tawa dingin, bahkan jika aku takut, itu bukan karenamu. Ketakutan apa yang bisa kau ciptakan? Para pemimpin suku, upacara Myriad Tribes akan segera dimulai. Jika ada yang melawan, mereka akan menjadi musuh dari Myriad Tribe. Kami akan menggunakan mereka sebagai upeti seremonial. Tetua dari sebuah suku besar melihat situasi ini dan datang. Segera setelah itu, tetua itu berkata kepada Jiao Huo, pemimpin suku Fire Blend, mengapa Anda masih di sini? Pemimpin suku saya telah mengadakan perjamuan, Anda tidak boleh terlambat. Jiao Huo mendengus dingin, meninggalkan beberapa kata untuk Lu Tonglan, saya akan membiarkan Anda pergi untuk saat ini. Mengatakan demikian, ia memimpin orang-orang di sekitarnya dan pergi. Pemimpin suku Fire Blend, orang ini, setelah ia pergi, para pemimpin suku di sekitar Lu Tonglan berbicara. Pemimpin suku Blue Phoenix, meskipun pemimpin suku Fire Blend kalah darimu setengah tahun yang lalu dan kekuatannya menurun drastis, kau tidak boleh gegabah, dia sudah pindah ke suku Yellow Bell. Para ahli ini berbicara satu demi satu,
merinci informasi tentang pemimpin suku Fireblend. Hei Loulan mendengarkan tanpa bersuara, mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang situasi Myriad Beast Fusion Color Heaven. Situasi di sini tidak terlalu berbeda dari 5 wilayah, kekuatan yang lebih lemah masih harus bergabung dengan kekuatan yang lebih besar. Lu Tonglan dan Jiao Huo adalah 2 dari 8 ekstremitas, bahkan ketika mereka berkultivasi di sini dan menggunakan jurus pembunuh totem, mereka masih lebih unggul dari yang lain, menjadi ahli di antara peringkat 7. Jadi, sekelompok orang berkumpul di sekitar mereka. Petik 2. Tetapi kekuatan tingkat atas yang sebenarnya masih ada seperti suku Yellow Bell. Tampaknya rencana Jiao Huo berhasil, dia memanfaatkan kelemahan sukunya sebagai alasan untuk mendekati suku Yellow Bell. Siapa yang bisa membayangkan bahwa kedua musuh yang tidak dapat didamaikan ini sebenarnya adalah sekutu terdekat di dunia ini. Hei Loulan sangat mengagumi kedua orang ini dan metode mereka. Beberapa hari kemudian, upacara Myriad Tribes dimulai. Atas nama Dewa Agung Reckless Savage, suku Purple Gold mempersembahkan 30 ikan mas pasir emas sebagai upeti. Atas nama Dewa Agung Reckless Savage, suku Ice Lake mempersembahkan 3 janin singa sebagai upeti. Atas nama Dewa Agung Reckless Savage, suku Yellow Bell mempersembahkan sekelompok besar burung pipit surgawi, 10 tanaman merambat yang dapat menjarah, dan 1 orang luar sebagai upeti. Di ladang tengah semua suku, mereka bergiliran untuk membantai dan menyumbangkan token pengorbanan mereka. Beberapa suku lemah, mereka hanya menyumbangkan binatang buas yang terpencil. Beberapa suku yang sedikit lebih rendah dari suku Blue Phoenix mempersembahkan binatang buas kuno yang terpencil sebagai gantinya. Adapun kekuatan terkuat seperti suku Yellow Bell, mereka mempersembahkan sejumlah besar binatang buas dan tanaman terpencil kuno, atau bahkan beberapa binatang buas dan tanaman terpencil yang tak terlupakan. Dari waktu ke waktu, orang luar akan ditangkap dan dibawa ke sini untuk dibunuh di depan umum. Orang luar ini semuanya adalah dewa abadi Gu dengan setidaknya tingkat kultivasi peringkat 7. Orang luar yang dieksekusi suku Lonceng Kuning bahkan adalah dewa abadi peringkat 8. Jika benda-benda ini diberikan kepadaku sebagai makanan, totemku akan tumbuh dalam jumlah besar. Hei Loulan merasa itu sangat disayangkan. Baik itu binatang buas yang terlantar atau mayat dewa abadi, begitu mereka mendarat di tanah kuning, mereka akan meleleh seperti lilin, diserap ke dalam bumi secara bertahap. Seolah-olah tanah ini adalah binatang buas yang diam melahap semua pengorbanan tanpa mengeluarkan suara. Lereng padang bulan ini menyimpan rahasia besar, pasti tidak sesederhana itu. Pikir Hei Loulan, dia melihat para korban itu tenggelam ke tanah kuning, tanah yang diwarnai merah perlahan kembali ke warna kuningnya. Tidak peduli apa tingkat kultivasi orang luar itu, setiap kali mereka dikorbankan, suku-suku yang tak terhitung jumlahnya akan bersorak. Sorak-sore itu keras seperti tsunami atau gempa bumi, sungguh menakjubkan. Surga warna gabungan binatang buas tak terhingga telah ada selama bertahun-tahun, rumor-rumor pasti telah menyebar. Bahkan zombie abadi matahari raksasa telah mengirim orang-orang masuk secara teratur, yang lain juga masuk. Bagus, bunuh mereka semua. Para iblis dunia lain ini pantas mati. Dalam catatan sejarah, setiap kali upacara suku-suku tak terhingga diadakan, para iblis dunia lain ini akan muncul. Ayo kita bunuh semua orang luar ini, beraninya mereka menyerbu dunia kita. Hei Loulan mendengarkan diskusi mereka sambil merasakan emosi yang dalam dan aneh melonjak dalam dirinya. Penduduk Myriad Beast Fusion Color Heaven melihat surga gua ini sebagai seluruh dunia, mereka memperlakukan orang luar sebagai iblis dunia lain, tidak tahu bahwa dunia luar bahkan lebih besar. Ini membuat Hei Loulan teringat City Well di U003C, U003T Legends of Renzu, U003E, U003E, serta para minimen yang tinggal di dalamnya. Upacara pengorbanan berlangsung selama sehari, selain suku-suku super yang diizinkan untuk secara terbuka mengadakan upacara mereka di lapangan tengah, suku-suku lain hanya bisa melakukan upacara pengorbanan mereka di kamp mereka sendiri. Pada malam upacara, ada perayaan api unggun besar. Gendang kulit membuat suara yang memukau saat puluhan ribu api unggun dinyalakan, banyak orang yang mengenakan pakaian kulit binatang dan aksesori berbulu menari di sekitar api unggun mereka saat mereka tertawa, menari, bernyanyi, dan menikmati diri mereka sendiri sepenuhnya. Banyak pria dan wanita yang saling tertarik, mereka berpegangan tangan dan meninggalkan api unggun, kembali ke tenda masing-masing, menjauh dari tawa dan kebisingan di luar, untuk terlibat dalam ritual yang paling intens dan menyenangkan di tempat tidur mereka.
Tentu saja, beberapa orang juga mendekati Hei Loulan. Ini adalah upacara Myriad Tribes, momen paling sakral dari semuanya. Nona anak suci, kita adalah jodoh yang dibuat di surga, kita akan menghasilkan keturunan yang paling luar biasa. Putra seorang pemimpin suku membawa sejumlah besar bahan abadi dan mendekati Hei Loulan. Pemuda ini berasal dari suku Super, setingkat dengan suku Lonceng Kuning. Ayahnya adalah pemimpin suku, seorang dewagu peringkat 8, sementara dia sendiri adalah peringkat 6. Hei Loulan memiliki ekspresi jelek, dia menolaknya saat itu juga. Pemuda itu malah tertawa, bagus, aku tidak ingin dekat-dekat denganmu, kau terlalu jelek. Tapi ayah memberiku perintah yang tidak bisa kutentang, aku harus datang ke sini. Semoga kita tidak pernah bertemu lagi. Selain pemuda itu, seorang ahli tingkat 8 yang sudah tua juga datang kepadanya. Ia membawa sejumlah besar bahan abadi yang sangat berharga. Dengan bahan abadi ini, anak suci, totemmu akan mencapai kesuksesan yang lebih besar. Dewa Gu tingkat 8 yang sudah tua itu berkata, meskipun kau jelek, aku sudah tua dan masih belum punya anak, kita bisa bekerja sama dan mencapai status menang-menang. Hei Loulan memasang ekspresi dingin dan menolaknya juga. Dewa Gu tingkat 8 yang sudah tua itu menggelengkan kepalanya dan mendesah sebelum pergi, anak suci, kau masih terlalu muda, setelah melewatkan kesempatan ini, kesempatan itu mungkin tidak akan pernah datang padamu lagi. Tidak semua orang bisa menerima penampilanmu yang jelek, hanya orang-orang sepertiku yang sudah melewati tahap itu yang bisa mengabaikan pendapat orang lain. Hei Loulan hampir berteriak padanya untuk pergi. Meskipun ia tidak peduli dengan penampilannya, ia tetaplah seorang yang sangat cantik di dalam hatinya. Kedua orang tuanya sangat rupawan, dia mewarisi gen mereka yang baik dan cukup cantik untuk menjadi peri dataran utara. Namun, di surga warna gabungan binatang buas, konsep kecantikan sangat berbeda dari dunia luar. Penduduk di sini memuja otot, warna kulit tidak boleh pucat atau halus, warnanya harus gelap dan kasar, yang memberi orang rasa kekuatan dan kekuasaan. Jadi, di tempat ini, Hei Loulan adalah wanita jelek yang jarang terlihat dalam 100 tahun. Pertama kali seseorang melihat Hei Loulan, mereka secara tidak sadar akan berpikir, tidak heran pemimpin suku Blue Phoenix meninggalkan putri ini di masa lalu, dia terlalu jelek. Namun, memiliki tubuh suci meskipun jelek, surga benar-benar seimbang dan tidak memihak. Pada malam ini, Hei Loulan diganggu berulang kali hingga fajar menyingsing. Kompetisi suku Myriad dimulai. Di area di depan setiap suku, ada ruang kosong. Itu adalah lapangan untuk kompetisi mereka. Saya, pemimpin suku Blue Phoenix, menantang pemimpin suku Stardust dengan bertaruh bulu merak dewa. Lu Tonglan membawa Hei Loulan ke area suku Stardust. Dia menantang suku itu untuk Hei Loulan. Sepertinya pemimpin suku Blue Phoenix mengincar urat benang putih dari belut Kaisar 5 itu. Pemimpin suku Stardust tersenyum pahit saat dia berjalan ke ruang kosong. Dalam upacara Myriad Tribes, tantangan tidak dapat ditolak. Silakan mulai. Lu Tonglan menanamkan esensi abadi, totem Phoenix birunya bersinar dalam cahaya terang, berubah menjadi padat dan terbang menuju pemimpin suku Stardust. Pemimpin suku Stardust menggertakkan giginya, berteriak saat totemnya terbang ke langit, berubah menjadi kambing gunung bertanduk tunggal. Kambing gunung bertanduk tunggal itu menabrak burung Phoenix biru, menciptakan awan debu bintang yang besar. Burung Phoenix biru menghindar sambil berkicau, menyemburkan semburan api biru. Api biru itu sangat panas, kambing gunung bertanduk tunggal itu tersapu oleh api dan terkepung, ia mencoba melepaskan diri beberapa kali. Setiap kali kambing gunung bertanduk tunggal itu mencoba bertindak, burung Phoenix biru akan mencegat dan memaksanya kembali. Lu Tonglan jelas memiliki totem yang lebih kuat, tetapi alasan utama untuk situasi ini adalah perbedaan dalam pencapaian pertempuran kedua pemimpin suku. Hei Loulan melihat ke samping dan menyadari. Seperti yang diharapkan dari pemimpin suku Phoenix biru, desah, aku mengaku kalah. Tidak lama kemudian, pemimpin suku Stardust berkata, dia perlu menjaga kekuatannya, upacara suku. Segudang baru saja dimulai. Jika dia terluka dan tidak bisa bertarung lagi, lebih banyak orang akan menantangnya dan menyebabkan dia kehilangan lebih banyak bahan abadi. Lu Tonglan segera berhenti. Pemimpin suku Stardust mengatur agar urat benang putih dari 5 belut kaisar diberikan kepada pemenang. Kedua belah pihak tidak bertindak berlebihan. Pemimpin suku Stardust, jika Anda menghadapi kesulitan di masa mendatang,
Anda dapat mengirim surat kepada suku Blue Phoenix saya. Jika itu masalah sepele, kami pasti akan membantu Anda, kata Lu Tonglan sebelum pergi. Ekspresi pemimpin suku Stardust menjadi tenang. Meskipun seseorang tidak dapat menolak tantangan dalam upacara Myriad Tribes, mereka dapat mengundang orang lain untuk membantu mereka. Ini juga mengapa banyak kekuatan yang lebih lemah memilih untuk bergabung atau berpihak pada kekuatan super atas kemauan mereka sendiri setelah mencerna semuanya, totemnya akhirnya mencapai kesuksesan yang lebih besar. Bagus, totem harimau kekuatan modal gelapmu telah terbentuk sepenuhnya. Hanya dengan gerakan ini, kau adalah ahli puncak di antara peringkat 7, bahkan di dunia luar dari 5 wilayah. Lu Tonglan sangat senang, sekarang, jika kau tertarik, kau dapat mencobanya. Upacara Myriad Tribes telah mencapai tahap kompetisi yang kejam. Setiap hari, sejumlah besar suku dikalahkan, para ahli mereka terluka, dan mereka kehilangan banyak sumber daya dalam inventaris mereka. Bahkan ada yang mengejar musuh-musuh mereka tidak bertaruh pada bahan abadi tetapi nyawa seseorang. Yang membuat Hei Loulan merasa merinding adalah bahwa setiap Dewa Gu yang meninggal selama upacara Myriad Tribes akan dikorbankan di tempat bergabung ke tanah-tanah kuning. Suku Blue Phoenix masih dalam keadaan baik. Karena identitas Hei Loulan sebagai anak suci, selama dia masih hidup, ketika dia mencapai peringkat 8, seluruh suku Blue Phoenix akan diangkat ke suku suci, mereka akan memiliki otoritas tinggi. Dengan demikian, hampir tidak ada yang memprovokasi suku Blue Phoenix. Bahkan jika beberapa orang merasa iri dan benci, ingin menyerang Hei Loulan sebelum dia tumbuh lebih kuat, mereka akan dipenuhi dengan kehati-hatian, mereka tidak akan menyerang anak suci selama acara penting ini, itu tidak menghormati Dewa Agung Reckless Savage. Pada siang hari, suku-suku yang tak terhitung jumlahnya terlibat dalam pertempuran terus-menerus. Pada malam hari, banyak pemimpin suku dan tetua berbincang secara rahasia, membentuk aliansi sambil bekerja dan bersekongkol bersama. Lu Tonglan dan Jiao Huo juga diam-diam berhubungan. Siapapun yang ingin menargetkan suku Blue Phoenix kemungkinan besar akan menghubungi suku Fire Blend, sebaliknya juga benar. Suku Blue Phoenix, yang memiliki anak suci, menarik banyak kecemburuan, bahkan termasuk orang-orang yang biasanya ramah kepada Lu Tonglan. Suku Fire Blend juga tidak bersenang-senang, mereka kehilangan banyak tetua setengah tahun yang lalu, mereka menjadi lebih lemah dan harus bergabung dengan suku Yellow Bell sebagai pasukan tambahan. Tetapi suku Yellow Bell juga memiliki musuh. Semua ahli terus bertarung dan membunuh. Namun untungnya, karena hanya totem yang dapat digunakan dalam pertempuran, jumlah korban tewas jauh lebih rendah. Dalam situasi normal, jurus pamungkas lainnya akan digunakan dalam pertempuran hidup dan mati. Totem sebagian besar adalah kartu truf, sejumlah jurus pamungkas non-totem juga digunakan sebagai kartu truf. Hei Loulan memperoleh banyak wawasan beberapa hari ini. Dia melihat segala macam totem, dia mengenali banyak ahli yang luar biasa. Namun ada jalan lain, dia dapat membuat totem kedua atau ketiga. Para ahli yang memiliki banyak totem memiliki jangkauan metode yang lebih luas, tetapi karena upaya mereka terbagi, kualitas totem mereka juga lebih rendah. Dengan menginvestasikan upaya dan sumber daya yang sama, membudidayakan satu totem secara alami lebih kuat. Mengenai rute mana yang harus diambil, Hei Loulan masih memikirkannya. Dalam catatan sejarah, Reckless Savage Demon Venerable memiliki totem yang tak terhitung jumlahnya, masing-masing sangat kuat. Mereka setidaknya memiliki kekuatan tempur peringkat 8, beberapa bahkan memiliki kekuatan tempur Pseudo Venerable. Tampaknya Reckless Savage Demon Venerable mengambil jalan kedua. Seiring berlalunya hari, situasi suku yang tak terhitung jumlahnya berubah dengan cepat setiap hari. Awalnya, suku-suku normal yang hanya memiliki Gu Master mulai kalah dan berasimilasi satu sama lain dengan cepat. Tetapi situasi ini sebenarnya meluas ke kekuatan super juga. Akhirnya, bahkan kekuatan super seperti Yellow Bell Tribe menunjukkan tanda-tanda kejatuhan. Ketika 3 Gu Immortal peringkat 8 tewas di Moonfield Slope, tanah kuning ini mulai memancarkan cahaya kuning samar. Dalam cahaya kuning ini, sebuah jalan perlahan muncul di hadapan mereka. Jalan kehidupan tak terhingga telah muncul. Tantangan suku-suku yang tak terhitung jumlahnya akhirnya berakhir. Hanya para ahli yang diakui publik yang dapat memasuki jalan kehidupan yang tak terhingga dan menemukan kesempatan abadi yang ditinggalkan oleh Dewa Agung Reckless Savage. Hei Loulan juga menyadari sesuatu, jadi semua pengorbanan dimaksudkan untuk membuka jalan kehidupan yang tak terhingga ini.
Sebagai orang yang memiliki tubuh suci, dia tidak perlu diuji, dia memenuhi syarat untuk memasuki jalan kehidupan yang tak terhingga segera. Setelah suku-suku berdiskusi di antara mereka sendiri, mereka memilih 88 orang. Ada 11 orang dari setiap peringkat masing-masing. Di antara suku-suku, tidak ada kultivator Gu peringkat 9, sehingga jumlah maksimum hanya 88. Entah mengapa, jumlah ini menyentuh hati Hei Loulan. Di bawah tatapan iri yang tak terhitung jumlahnya, 88 orang melangkah ke jalan kehidupan yang tak terhingga. Dari luar, jalan kehidupan yang tak terhingga tampak seperti gambaran ilusi. Tetapi ketika Hei Loulan dan yang lainnya melangkah ke dalamnya, mereka merasakan sensasi yang sama sekali berbeda. Rasanya seperti benar-benar ada jalan, aku dapat melangkah dengan kuat. Hei Loulan berjalan lebih dari 10 langkah, ekspresinya berubah secara bertahap. Dia ditemani oleh Lu Tonglan. Tidak jauh di belakangnya, ada Jiao Huo. Keduanya adalah bagian dari 8 ekstremitas. Mereka telah berhasil keluar dari kompetisi dan menjadi salah satu dari 88 orang terpilih. Berjalan di jalan kehidupan segudang ini, setiap langkah menghabiskan kekuatan, kemauan, dan bahkan esensi abadi kita. Kata Hei Loulan. Lu Tonglan menambahkan, lebih tepatnya, fondasi dan kekuatan kita terkuras pada tingkat tertentu secara proporsional. Ada keadilan bagi semua orang yang berjalan di jalan ini, mereka mengalami kesulitan yang sama. Para dewa abadi lebih kuat daripada Master Gu, tetapi tingkat kesulitan untuk Master Gu ditentukan berdasarkan kekuatan mereka sendiri. Hal ini menyebabkan banyak Master Gu bergerak maju di depan para dewa abadi. Saya menemukan cacing Gu, mereka merangkak di tanah, begitu kita mengambilnya, mereka dapat langsung dimurnikan. Cepat lihat, ada begitu banyak bahan makanan, ini bernilai mahal. Banyak orang berteriak dan bersorak, mereka dengan cepat memperoleh beberapa hadiah yang berlimpah. Suku-suku yang tak terhitung jumlahnya di luar tidak dapat melihat pemandangan ini, mereka hanya dapat melihat 88 sosok yang menyusut menjadi seukuran titik-titik hitam saat mereka disembunyikan oleh jalan surgawi di langit. Hei Loulan mengamati dengan saksama dan segera menemukan sesuatu yang aneh. Jalan surgawi itu tidak rata, kadang-kadang jalannya menanjak dan kadang-kadang menurun. Ketika menanjak, akan ada cacing Gu dan material Gu, ketika menurun, meskipun tidak ada hadiah, kita akan menghabiskan lebih sedikit kekuatan kita. Hei Loulan menganalisis, tiba-tiba terkesiap kaget, aneh, ini terasa seperti sesuatu yang digambarkan dalam U003C U003T Legends of Rensu U003E U003E. Dia segera melihat ke arah Lu Tonglan yang tersenyum, kau benar, ini adalah jalan naik dan jalan turun. Hei Loulan tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar dalam hati. Matanya bersinar terang, ini artinya, aku bisa memperoleh kemampuan legendaris Gu dan Gu usaha di sini. Lu Tonglan menjawab, itu tergantung pada keberuntunganmu. Jika cacing Gu ini benar-benar ada di sini, aku yakin mereka akan berada di dekat ujung jalan surgawi. Hei Loulan menggertakkan giginya saat dia memutuskan, ini adalah pertemuan yang sangat beruntung yang tidak bisa kulupakan. Dalam sejarah, cacing Gu yang disebutkan dalam U003C U003T Legends of Rensu U003E U003E semuanya adalah cacing Gu tingkat atas, mereka memiliki kekuatan yang mengerikan atau kemampuan yang luar biasa. Leluhur Giant Sun benar, aku harus memanfaatkan kesempatan yang luar biasa ini sebaik-baiknya untuk memiliki kesempatan melampaui orang itu, Fang Yuan. Hei Loulan mulai melangkah maju. Lu Tonglan memberi instruksi padanya, jangan ambil jalan lereng bawah, cobalah berjalan di jalan lereng atas. Ini adalah petunjuk dari Tuan kita. Hei Loulan sedikit bingung. Berbicara secara normal, jalan lereng bawah membutuhkan sedikit biaya bagi orang tersebut, paling logis untuk berjalan di atasnya. Hanya sampai paruh kedua jalan surgawi seseorang dapat mulai berjalan di jalan lereng atas. Namun, nasihat zombie abadi Giant Sun adalah sebaliknya. Hei Loulan ragu sejenak namun memutuskan untuk mempercayai zombie abadi raksasa Sun. Dia dan Lu Tonglan berjalan bersama, mencoba menempuh jalan naik lereng sebisa mungkin. Mereka menemukan banyak cacing Gu dan material saat berjalan di jalan naik lereng, namun sebagian besar hanyalah Gu dan material fana. Tidak lama kemudian, mereka mulai menemukan material abadi. Sedangkan untuk para dewa Gu yang menempuh jarak yang sama dengan mereka, karena mereka cukup sering berjalan di jalan turun lereng,
hadiah yang mereka dapatkan lebih sedikit dan juga berada dalam kisaran material fana. Hei Loulan langsung menyadari, jalan surgawi tidak menghitung jarak yang ditempuh, tetapi kualitas jalan yang ditempuh. Jalan itu tidak terbagi menjadi bagian pertama atau kedua, jalan itu hanya melihat apakah kita mengerahkan upaya penuh saat kita berjalan di jalan itu. Dengan mengerahkan upaya penuh, aku memiliki peluang untuk memperoleh hasil yang diinginkan. Namun, jika aku mengendur dan mengambil jalan yang mudah, aku mungkin menghabiskan semua kekuatanku tanpa memperoleh sesuatu yang berarti. Lu Tonglan dan Hei Loulan terus maju. Ketika mereka menemukan gua abadi peringkat 6 pertama, kesulitan pertama juga muncul. Predicamen memiliki berbagai macam bentuk dan ukuran, semuanya tembus cahaya dan memiliki berbagai warna. Predicamen di jalur Hei Loulan berwarna coklat muda, menyerupai rakun seukuran gunung, menghalangi jalan surgawi. Predicamen, binatang buas yang tercatat dalam U003C U003T Legends of Renzu U003E U003E. Ia telah punah di 5 wilayah, tidak disangka ia masih ada di sini. Namun karena ini adalah jalan surgawi, tidak ada yang aneh tentangnya. Hei Loulan menarik napas dalam-dalam, bekerja sama dengan Lu Tonglan untuk menyerang Predicamen. Predicamen meraung saat ia menyerang Hei Loulan dan Lu Tonglan. Keduanya merasakan penglihatan mereka kabur dan berubah. Mereka tiba di ruang terpencil berwarna coklat muda. Kita berada di dalam Predicamen, kita dimakan olehnya. Lu Tonglan segera berkata, Predicamen adalah entitas yang sangat istimewa. Rumor mengatakan bahwa orang pertama yang menciptakan jurus pembunuh medan perang mendapat inspirasi dari penelitian Predicamen. Setiap Predicamen juga dapat diperlakukan sebagai jurus pembunuh medan perang alami. Di dalam Predicamen, malapetaka dan kesengsaraan terbentuk dan turun. Lu Tonglan memimpin, aku akan memblokir malapetaka dan kesengsaraan. Hei Loulan, kau akan keluar dari Predicamen. Hei Loulan tertegun, apa yang harus kulakukan? Kau memiliki fisik bela diri sejati kekuatan hebat. Menurut catatan U003C U003T Legends of Renzu U003E U003E, kau adalah penangkal Predicamen ini. Aku tidak tahu apa yang perlu kau lakukan, tetapi teruslah maju dan cobalah. Ingat, kau tidak boleh menghabiskan terlalu banyak waktu, kesengsaraan di dalam Predicamen tidak ada habisnya. Lu Tonglan memberi instruksi. Hei Loulan menggertakkan giginya, mengaktifkan jurus pembunuh jalur kekuatannya dan menyerang tempat itu secara acak. Sesaat kemudian, kegembiraan terpancar di wajahnya saat dia merasakan gerakan di ruang angkasa. Kesengsaraan menjadi lebih ganas. Namun Lu Tonglan sangat senang, teruskan saja, kesulitan ini sudah mempertaruhkan nyawanya untuk bertarung. Hei Loulan tiba-tiba berpikir, dia memiliki fisik bela diri sejati kekuatan besar, tetapi yang lain tidak. Apa yang bisa mereka lakukan jika mereka menghadapi kesulitan? Harimau kekuatan modal gelap, keluarlah. Hei Loulan berkehendak saat dia mengeluarkan sejumlah besar esensi abadi peringkat 7. Raung, dengan cahaya hitam yang melonjak, harimau hitam besar itu mengembun menjadi bentuk padat dan menyerbu ke depan. Dengan suara keras, sebuah lubang besar terbentuk. Ayo pergi. Hei Loulan dan Lu Tonglan terbang keluar dari lubang bersama-sama. Kembali ke dunia luar, di mana ini? Penglihatannya yang kabur mulai jelas, dia mendapati dirinya sedang berbaring di ranjang batu. Di sekeliling ranjang batu, ada tenda besar yang terbuat dari kulit. Di tengah tenda, ada panci besar yang tergantung di rak logam. Panci itu menggelegak dan sepertinya berisi sup yang mendidih. Di dasar panci, ada tikus merah yang terus-menerus menyemburkan api. Kau sudah bangun. Tutup tenda itu ditarik ke samping saat seseorang masuk. Dia adalah wanita parubaya yang cantik, pakaiannya cukup sederhana. Dia mengenakan atasan dan rok dari kulit binatang, bahunya, perutnya, dan separuh payudaranya terekspos. Di dada dan punggungnya, ada tato burung phoenix biru, tidak hanya sangat jelas dan hidup, bahkan memancarkan cahaya biru samar. Hei Loulan berjuang dan berhasil duduk. Selama proses itu, dia mendapati bahwa pakaiannya juga telah diganti. Sama seperti wanita parubaya itu, memiliki gaya yang liar dan kasar. Saya adalah Desolate Extremity Lu Tonglan, Anda sekarang berada di dalam Myriad Beast Fusion Color Heaven. Wanita parubaya itu tersenyum saat berjalan menuju Hei Loulan. Hei Loulan telah sepenuhnya terbangun sekarang. Longevity Heaven memiliki 8 ekstremitas, nama-nama mereka adalah surga, bumi, hitam,
kuning, ruang, waktu, banjir, dan desolate. Ekstremitas hitam adalah Sun Minglu, ia mengolah jalur formasi. Wanita di depannya ini adalah Desolate Extremity, ia telah tinggal di dalam Myriad Beast Fusion Color Heaven. Nona Lu, apa yang harus saya lakukan? Hei Lan bertanya. Zombie raksasa abadi Sun hanya menyuruhnya untuk mendengarkan instruksi Desolate Extremity setelah tiba di sini. Lu Tonglan tersenyum, di sini, Anda harus memanggil saya pemimpin suku Phoenix Biru. Identitas Anda saat ini adalah putri haram saya melahirkan Anda sejak lama dan meninggalkan Anda di luar. Baru-baru ini, ketika memindahkan suku, saya menemukan Anda secara tidak sengaja dan membawa Anda kembali. Myriad Beast Fusion Color Heaven memiliki banyak suku, kita hidup berdampingan dengan para binatang, itu sangat berbeda dari 5 wilayah. Setiap 10.000 tahun, semua suku akan berkumpul dan mengadakan upacara Myriad Tribes. Ini adalah pertemuan yang tak terduga. Baiklah, sekarang, kamu harus mulai minum sup. Lu Tonglan menyendok semangkuk besar sup panas dan memberikannya kepada Hei Lan. Hei Lan duduk di sisi tempat tidur, dia memegang mangkuk logam panas, aroma makanan melayang ke hidungnya. Dia saat ini lapar, dia segera minum seteguk besar. Tetapi ketika sup memasuki mulutnya, rasanya aneh dan pedas, sama sekali tidak enak. Batuk-batuk. Hei Lan tidak siap untuk ini, dia hampir tersedak refleks. Namun, Lu Tonglan memasang ekspresi serius, minumlah, sup ini sangat penting untukmu, kau harus menghabiskan setiap tetesnya di dalam panci. Minumlah. Pada mangkuk ketiga, dia tidak dapat menahannya lagi, perutnya kembung dan sakit. Lu Tonglan telah menjaganya sepanjang waktu, melihat ini, dia mengangguk, berhenti di sini untuk saat ini, tubuhmu sudah mencapai batasnya. Hei Lan mulai mengalami diare, itu sangat serius, dia hampir lemas karenanya. Namun, Lu Tonglan tidak membiarkannya pergi, meskipun Hei Lan sedang berbaring dalam keadaan lemah, Lu Tonglan membawa mangkuk dan menuangkan sup panas ke dalam mulutnya. Hei Lan minum saat diarenya semakin parah, dia merasa sangat tidak enak. Apa gunanya minum sup ini? Hei Lan bertanya. Lu Tonglan menjawab, surga warna gabungan binatang segudang berbeda dari kelima wilayah. Mereka yang sukses dalam hidup adalah mereka yang bisa makan dengan baik. Aku khusus menyiapkan sup ini untukmu agar nafsu makanmu bertambah. Selama proses diare, tubuhmu beradaptasi dengannya. Meskipun awalnya sangat parah dan tampaknya hampir fatal, gejalanya akan berangsur-angsur menjadi lebih ringan. Dalam waktu kurang dari 3 hari, kamu akan kembali normal dan merasa sangat lapar. Hei Lan tinggal di ranjang batu selama 2 hari 2 malam sebelum mendapatkan kembali kekuatannya, dia hampir tidak bisa berjalan lagi. Pada hari ketiga, seperti yang dikatakan Lu Tonglan, kekuatannya pulih dan diarenya hilang, nafsu makannya meningkat dan perutnya keroncongan sejak dini hari. Lu Tonglan memasak sup untuk Hei Lan lagi. Ini sup daging, berbeda dari sebelumnya. Lu Tonglan berkata sambil mengeluarkan 5 hingga 6 ekor tikus dan melemparkannya ke dalam panci. Tikus itu meronta-ronta di dalam panci, mencicit keras. Ekspresi Lu Tonglan tidak berubah, dia mengeluarkan beberapa ular berbisa dengan berbagai warna, dan melemparkannya ke dalam panci. Ular dan tikus perlahan mencair di dalam sup, mengapung di atas seperti lumpur berwarna-warni. Lu Tonglan mengeluarkan beberapa batu hitam yang menyerupai arang dan melemparkannya ke dalam juga. Kelopak mata Hei Lan berkedut pada awalnya, tetapi segera dia mengerti beberapa detail. Pemimpin suku Blue Phoenix, apakah Anda sedang memurnikan Gu? Hei Lan bertanya dengan rasa ingin tahu, dia melihat bahwa ketika membuat sup, Lu Tonglan menggunakan banyak teknik jalur pemurnian. Lu Tonglan terus memasak sup sambil tersenyum dan berkata, Hei Lan, Anda cukup tanggap. Sup ular tikus ini sudah jadi. Hei Lan tertegun, dia melihat Lu Tonglan berhenti memasak sup. Apakah pemurnian Gu gagal? Ini sangat disayangkan. Hei Lan berkata, bagaimanapun, ular dan tikus yang digunakan sebelumnya adalah binatang buas kuno yang terpencil. Namun Lu Tonglan menggelengkan kepalanya, sudah kubilang sebelumnya, aku sedang menyeduh sup, bukan memurnikan Gu. Sup tikus ular ini sangat sempurna, kau harus meminumnya semua. Apa? Hei Lan tercengang lagi. Lu Tonglan menyendok semangkuk besar sup dan memberikannya kepada Hei Lan. Hei Lan minum seteguk dan langsung mengerutkan kening,
sup ini 10 kali lebih menjijikkan daripada sup diare sebelumnya. Hanya dengan satu suapan, seluruh lidahnya mati rasa, bahkan tenggorokannya pun perlahan mati rasa. Pada saat dia menghabiskan sup panas itu, seluruh tubuhnya mengembang seperti balon, bahkan kulit dan dagingnya membengkak, rambut mulai tumbuh di tubuhnya dengan cepat. Rambut itu tumbuh sangat cepat, setelah beberapa menit, rambut Hei Loulan hampir memenuhi seluruh tenda. Dan rambut itu memiliki berbagai warna, merah, jingga, kuning, hijau, biru langit, biru, ungu, putih, hitam. Ada berbagai warna dengan jumlah yang berbeda, tidak ada satu pun yang sama. Lu Tonglan memeriksa rambut itu, bahkan menghitung jumlah rambut dari setiap warna dengan cermat. Selanjutnya, atas kemauannya sendiri, tato burung phoenix biru di dadanya melayang ke atas dan menyemburkan gumpalan api biru. Api biru itu membakar rambutnya, hampir dalam sekejap, semua rambut Hei Loulan yang baru tumbuh pun hilang. Hei Loulan menatap dengan mata terbelalak dan bertanya dengan rasa ingin tahu, metode apa ini? Sungguh menakjubkan, aku sama sekali tidak terluka. Lu Tonglan tersenyum, ini adalah totem burung phoenix biru milikku. Di dalam Myriad Beast Fusion Color Heaven, totem adalah cara kultivasi yang umum. Meskipun kami juga menggunakan cacing gu, totem adalah simbol kekuatan dan status kami. Mata Hei Loulan bersinar terang, jika aku tidak salah, totem ini tidak sederhana, setiap garis dan tanda pada totem adalah tanda Dao. Inti dari totem adalah jurus pembunuh. Ternyata ada metode yang begitu menakjubkan di dunia ini, apakah semua orang di sini membudidayakan totem? Hahaha, Lu Tonglan tertawa lebih keras lagi, Hei Loulan, kau memang jenius yang dipilih oleh tuan kami untuk dikirim ke sini. Kau melihat esensi totem hanya dengan sekali pandang. Memang, jurus pembunuh kultivasi gu kami menggunakan cacing gu atau menghabiskan material gu. Sementara cacing gu adalah pecahan Dao besar, material gu adalah kumpulan tanda Dao. Totem di sini menggunakan logika yang sama, hanya saja cara kultivasi menggunakan cacing gu untuk sedikit membantu, metode utamanya tetap mengandalkan konsumsi dan pencernaan kita. Myriad Beast Fusion Color Heaven adalah lubang abadi Reckless Savage Demon Venerable. Demon Venerable ini meninggalkan lubang abadinya di dalam tubuh katak iblis rakus, yang memungkinkan surga gua ini memiliki lingkungan jalur makanan. Katak iblis rakus adalah binatang purba legendaris. Ia mengandung jumlah tanda Dao jalur makanan yang tak terbayangkan. Dengan pengaruh tanda Dao jalur makanan, di Myriad Beast Fusion Color Heaven, manusia dapat memakan material gu untuk meningkatkan tanda Dao yang sesuai. Dengan menggunakan cacing gu di sini, mereka dapat secara bertahap membangun totem mereka sendiri. Hei Loulan tidak salah menebak, totem adalah jenis jurus pamungkas yang spesial. Biasanya, mereka akan tetap berada di permukaan tubuh kultivator gu. Begitu esensi purba atau esensi abadi ditanamkan, mereka akan berubah menjadi padat dan terbang keluar untuk bertarung. Jurus pamungkas totem memiliki banyak keuntungan. Jurus pamungkas biasa perlu mengaktifkan cacing gu dan mengeluarkan pikiran saat digunakan secara spontan. Namun, totem hanya perlu dibangun sebelumnya, Anda dapat menghemat banyak tenaga dan waktu sebagai hasilnya. Petik 2. Di 5 wilayah dunia luar, meskipun Gu House juga berisi jurus pamungkas tetap, totem dapat disempurnakan dan ditingkatkan secara terus-menerus. Sementara itu, Gu House abadi yang kuat tidak memiliki ruang untuk peningkatan. Lu Tonglan terus menjelaskan. Hei Loulan mulai mengerutkan kening, aku memiliki fisik bela diri sejati kekuatan hebat, aku harus mengolah jalur kekuatan, tetapi totem ini tampaknya merupakan jurus pembunuh jalur transformasi. Lu Tonglan menggelengkan kepalanya, tidak juga. Keistimewaan totem lainnya adalah bahwa mereka dapat cocok untuk semua jalur gu. Aku, misalnya, mengolah jalur api, setelah melahap semua jenis bahan, aku menggunakan cacing gu untuk membangun jurus pembunuh totem Phoenix biruku. Totem ini adalah jurus pembunuh jalur api, sangat cocok untukku. Sedangkan untukmu mengolah jalur kekuatan, kau juga dapat membangun totem jalur kekuatanmu sendiri. Hei Loulan menangkupkan tinjunya dan berkata dengan sungguh-sungguh, tolong ajari aku, senior. Tentu saja, Lu Tonglan menunjuk ke panci kosong, sup tikus ular yang kuberikan padamu sebelumnya dimaksudkan untuk menguraikan fisikmu dan mempelajari bahan apa yang cocok untuk dimakan, dan jenis bahan apa yang terbaik untuk penyerapan alamimu dan mengandung nutrisi paling banyak yang kau butuhkan, sedangkan untuk totemmu, itu adalah sesuatu yang unik untukmu.
hanya kau yang akan tahu seperti apa bentuknya yang sebenarnya. Ada banyak sekali totem, meskipun tampak serupa, masing-masing berbeda. Lu Tonglan terus berbicara dengan khawatir, Hei Loulan, kau harus memanfaatkan waktumu dan segera membangun totemmu. Jurus pamungkas ini adalah satu-satunya metode yang dapat kau gunakan saat kau bergabung dengan upacara Myriad Tribes. Setelah Hei Loulan memahami semua informasi latar belakang ini, ia mulai dengan sepenuh hati mengolah metode ini. Setiap kali Lu Tonglan memasak sesuatu, ia akan memakannya tanpa menyisakan apapun, menggunakan lingkungan jalur makanan ini untuk memungkinkan tubuhnya menyerap tanda Dao. Lu Tonglan awalnya merebus sup, secara bertahap, ada daging dan sayuran, ia juga menambahkan lebih banyak biji-bijian. Semua makanan itu punya satu kesamaan, rasanya tidak enak. Namun Hei Loulan adalah orang yang ambisius, asalkan bisa meningkatkan kekuatannya, dia bisa makan apa saja tanpa mempedulikan rasanya, meski dia merasakan sakit hebat di perutnya berkali-kali, seakan-akan dia hidup di neraka.